Datan Lisani Yafqahu Qouli. Selamat pagi menjelang siang pemirsa Mu'alafa Sifana Channel. Pagi hari ini saya hanya ingin membahas mengenai alasan saya ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang muslim atau muslimah. Pertama-tama karena saya melihat di Alkitab itu atau di Bible itu sebenarnya itu tidak menunjukkan suatu kebenaran mengenai ketuhanan dari Yesus. Sebenarnya saya dulu juga seorang saksi Yehova, dan saksi Yehova itu tidak mengajarkan Yesus itu sebagai seorang Tuhan, tapi seorang nabi. Dan setelah saya melihat sendiri di Bible, ternyata memang agama yang sesungguhnya itu bukan saksi Yehova seperti yang saya anut selama ini ya. Karena di saksi Yehova itu kan tidak menerima Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir, tapi sebagai Yesus yang sebagai nabi terakhir. Jadi saya di situ saya mulai mempelajari sebenarnya Nabi Muhammad apakah sudah dinubuatkan di dalam Bible sendiri ya. Saya sendiri setelah saya menyelidiki ya ternyata memang nubuatan tentang Nabi Muhammad itu memang sudah ada di Bible gitu. Cuman ketika saya menjadi seorang saksi Yehova memang tidak pernah dibahas mengenai akan adanya nabi terakhir, karena menurut saksi Yehova itu kan nabi terakhir itu adalah nabi saya. Jadi bukan Nabi Muhammad gitu. Jadi setelah saya banyak melihat video-video yang saya tonton dari Dr. Zakir Naik, di situ saya mengetahui gitu bahwa memang Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan gitu kan ya, akan kedatangannya gitu. Jadi dari situ saya merasa yakin ya, seperti kan di Bible sendiri kan ada tuh di Ulangan 18 ayat 18 sampai 20 gitu kan mengenai nubuatan dari Nabi Muhammad. Terus di Yesaya 29 ayat 12 mengenai nubuatan Nabi Muhammad. Jadi masih banyak lagi sebenarnya ya. Cuman saya juga nggak tahu karena mungkin waktu saya masih di agama saya yang dulu itu tidak pernah diungkapkan gitu mengenai semua ayat-ayat di Bible itu, dan saya juga baru mengetahui mengenai adanya ayat-ayat seperti di Yehezkiel 23 seperti itu yang ada kata-kata pornografi ya. Jadi nggak semua orang Nasrani itu mengetahui gitu mengenai ayat-ayat itu, termasuk saya sendiri. Jadi saya sangat terkejut ya ketika saya menjadi seorang muslim dan saya masuk ke dalam lingkungan orang muslim yang istilah kata untuk berdiskusi lah ya, seperti di Zoom gitu. Ketika mereka berdialog dengan orang-orang Nasrani kan mengungkapkan mengenai ayat di Yehezkiel 23. Jadi saya agak sedikit kaget juga ya, ternyata di Bible yang selama ini saya percayai gitu ya, waktu saya menjadi seorang saksi Yehova itu saya kaget gitu, kok ada gitu ayat-ayat di Yehezkiel 23, karena waktu dulu itu saya tidak pernah penatua saya atau istilah kata pendeta saya waktu itu tidak pernah mengungkapkan akan adanya ayat-ayat seperti di Yehezkiel tersebut ya. Jadi sebenarnya juga banyak sih orang Nasrani yang lain yang belum mengetahui gitu. Mereka juga kalau mereka dikasih tahu mungkin mereka juga nggak menyangka ternyata di Bible mereka tuh ada ayat-ayat seperti itu. Walaupun misalkan pun mereka menanyakan ke pendeta mereka, mungkin pendeta mereka akan berasumsi lagi gitu kan, akan berusaha istilah kata mah ya udah imani aja lah gitu kan, itu mah cuman ayat-ayat, nggak usah dibahas lah, yang penting kamu imani saja bahwa Yesus itu Tuhan. Pasti jawabannya akan klise seperti itu ya, karena pernah memang ada teman saya juga yang seperti itu menanyakan ke pendetanya gitu, apakah Yesus itu memang benar gitu, Tuhan itu memang Trinitas, ada 3 gitu dalam satu gitu kan, 3 pribadi. Dan pendetanya itu mengatakan, "Ya udah kamu imani aja, nggak usah banyak tanya-tanya," gitu. Jadi itu bukan suatu jawaban ya kalau menurut saya, itu jawaban yang tidak rasional gitu, tidak memakai logika, karena kita ini bukan hanya sekedar imani, karena agama ini kan bukannya permainan. Jadi ini menyangkut hidup dan mati kita gitu loh. Waalaikumsalam untuk One Best ya, dan untuk I'm a Girl, terima kasih atas hadirnya. Jadi gini, jadi kalau pendeta itu kadang-kadang kan mengungkapkannya tuh bukannya berdasarkan logika, jadi cuma sekedar ya dogma-dogma aja gitu loh. Jadi ya udah imani aja, imani gitu, kamu nggak usah banyak tanya gitu kan. Kayak teman saya ada yang mengatakan dulu pendetanya ketika ditanya menjawabnya seperti itu. Jadi itu bukan suatu jawaban menurut saya. Kalau memang mereka percaya
percaya Bible itu berisi kebenaran, harusnya mereka memberikan ayat-ayatnya dalam Bible gitu loh, data ya kan, bukan sekadar asumsi-asumsi gitu. Karena agama Islam itu agama by data, jadi semuanya itu ada dalilnya. Jadi makanya saya bisa mempercayai agama Islam, kenapa? Karena semuanya tuh tertulis, ada gitu di Al-Quran. Jadi bukannya sekedar oh asumsi-asumsi ya gitu kan, jadi memang ada datanya, ada ayatnya. Dan Al-Quran ini nggak seperti kitab suci yang lain gitu. Kalau kitab suci yang lain kan kayaknya banyak kontradiksi ya kalau saya perhatikan gitu kan. Kalau Quran ini enggak. Jadi sepanjang saya membaca Quran itu dari awal gitu ya, dari awal saya baca gitu sampai udah mau habis gitu kan. Jadi semuanya itu kadang ada yang pengulangan ayat untuk menekankan gitu loh, bahwa memang ini Quran yang menulis ini sumbernya dari satu pribadi, yaitu Allah gitu loh. Jadi nggak ada kontradiksi. Kadang dari surat yang lain, dari surat yang dari awal saya baca kemudian sampai mau yang akhir itu kadang ada pengulangan yang sama gitu loh. Jadi memang ini Al-Quran ini ditulis oleh satu pribadi gitu. Jadi Allah yang menulis melalui malaikat Jibril yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi saya merasa hanya Al-Quran ini yang berisikan kebenaran gitu. Kalau kitab suci, bukannya saya menjelekan agama lain ya, cuman dari yang saya pelajari ketika saya menjadi seorang Nasrani gitu kan. Jadi di situ tuh kalau mengenai masalah contoh lah seperti masalah ketuhanan Yesus aja ya. Padahal Yesus itu tidak pernah mengungkapkan dirinya itu sebagai Tuhan gitu kan, tidak pernah mengatakan sembahlah aku gitu, akulah Tuhan. Tapi bahkan Yesus sendiri berulang kali mengungkapkan bahwa sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku gitu kan. Jadi kenapa orang Nasrani itu bisa mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan? Waktu itu sih saya sebagai saksi Yehova tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Saya sebagai saksi Yehova tidak pernah, karena saksi Yehova itu tidak mengajarkan itu. Sebenarnya saksi Yehova itu tauhid juga, dia menyembah hanya kepada Allah yang Esa, dan Yesus itu sebagai nabi. Dan jadi bukannya menyembah Yesus. Kalau saksi Yehova itu menyembah Allah yang mereka bilang Allahnya itu bernama Yehova gitu. Jadi ketika orang Nasrani bilang Yesus itu sebagai Tuhan, jadi benar-benar menyimpang banget gitu loh. Yang saksi Yehova saja sudah menyimpang, apalagi yang Nasrani ya kan, yang mempercayai Tritunggal. Menurut saya itu lebih menyimpang lagi gitu, karena Yesus itu sendiri tidak mengatakan dirinya itu Tuhan gitu loh. Makanya kenapa orang-orang Nasrani bisa bilang Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia, sedangkan ayat-ayat di Biblos mereka sendiri tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya. Bahkan kan seperti di Matius misalkan ya, kalau misalkan kita baca Matius 19 ayat 17, hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi Yesus sendiri menganjurkan umatnya atau pengikutnya itu untuk menyembah kepada Allah. Banyak ayat-ayat sebenarnya kalau mau diungkapkan ya, seperti ada juga di Yesaya 43 ayat 11, kemudian ada lagi di Matius 23 ayat 9. Di situ dikatakan banyak, janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi jangan pernah menyebut siapapun di bumi ini itu sebagai Allah gitu loh. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Allah atau Tuhan yang layak untuk disembah gitu loh ya kan. Cuman saya sendiri nggak habis pikir ya, kenapa orang Kristen itu setelah dikasih tahu kebenaran dari Bible mereka malah berusaha untuk memelintir ayat dan mengatakan, oh itu kan dia sebagai pribadinya sebagai manusia di bumi, tetap nggak mau mengakui gitu loh, bahwa memang kita kasih ayat dari Bible mereka. Kita bukan berusaha untuk menjelek-jelekan Bible mereka, kita hanya mengungkapkan apa yang tertulis di Bible mereka sendiri ya kan. Jadi kita nggak mengada-ngada gitu, bukannya kita menghujat agama Nasrani atau apa, bukan. Karena memang semua itu ada tertulis di Bible mereka sendiri gitu. Jadi nggak pernah kita tuh mengada-ngada gitu, maksudnya membuat-buat gitu kan. Jadi sebenarnya ya kalau mau dipikir secara logika, kalau mereka mau menghilangkan kesombongan mereka gitu, harusnya mereka menyadari kalau memang Yesus itu sendiri adalah nabi gitu atau utusan. Jadi nggak pernah menyebut dirinya itu Tuhan, nggak pernah, seperti di Yohanes 8 ayat 17 dan 18 ya. Yesus dan Bapa itu adalah dua pribadi, jadi bukan satu pribadi gitu. Kalau mereka mau melihat di Bible mereka, banyak ayat-ayatnya gitu. Kalau saya mau sebutkan satu persatu tuh banyak gitu loh.
Jadi Yesus ini disebut sebagai Rasul, bukannya Tuhan gitu. Cuman mereka terlalu apa ya, mengutamakan kesombongan mereka. Jadi nggak mau dikasih tahu kebenaran gitu. Karena memang kebenaran itu pada saat kita terima itu memang menyakitkan gitu. Karena kita tuh mungkin udah terbiasa gitu ya, udah terbiasa dengan dogma-dogma, dengan kebohongan-kebohongan yang diberikan oleh pendeta-pendeta gitu kan. Jadi begitu dikasih tahu kebenaran, memang ada orang yang tidak bisa menerima gitu, karena mereka sudah terbiasa dengan dogma-dogma itu. Mereka lebih nyaman gitu dengan kebohongan daripada kebenaran yang menurut mereka itu ya sangat menyakitkan memang, tapi itulah fakta, itu kebenaran. Kebenaran walaupun ditutupi serapi-rapinya, dibungkus seperti apapun ya, pasti akan terungkap juga gitu loh. Demikian juga dengan kebobrokan ya. Kalau kebobrokan kita mau sembunyikan seperti apa, seperti bangkai saja, pasti tercium baunya gitu loh. Jadi tidak bisa ditutupi, kebenaran itu tidak bisa akan dihalangi gitu. Seperti cahaya terang dari Al-Quran itu tidak akan bisa ditutupi. Semua orang pasti akan bisa melihat kalau memang Al-Quran itu berisi kebenaran gitu. Walaupun mau dihujat seperti apa mengenai Al-Quran, itu pasti tidak akan bisa, karena memang Quran itu memang sumbernya bukan dari manusia gitu loh. Waalaikumsalam untuk Abi Aba, terima kasih hadirnya. Ini saya lagi membahas sebenarnya mengenai saya ini kan mantan kafir ya, boleh dibilang. Jadi saya dulu waktu saya menjadi saksi Yehova gitu. Jadi di situ tuh saya tidak pernah dikasih tahu mengenai ada ayat-ayat yang mengungkapkan ada pornografi seperti itu ya. Jadi saya merasa sebenarnya agak sedikit kaget gitu kan, karena penatua-penatua saya tidak pernah berbicara hal itu. Jadi ketika saya menjadi muslim, saya masuk di grup-grup seperti grup diskusi seperti itulah, grup debat-debat gitu. Jadi saya baru tahu mereka ada mengungkapkan, oh ini nih di Bible ada ayat ini ya kan, di Yehezkiel 23 seperti itu. Pas saya baca, oh iya kok ada gitu ya. Ternyata saya baru tahu gitu. Ternyata Bible yang selama ini saya kira itu kitab suci, ternyata memang bukan gitu kan. Jadi saya menyesal juga ya, bukan saya menyesal masuk Islam. Jadi saya menyesal kenapa saya baru tahu Islam sekarang gitu loh. Karena yang selama ini yang saya bertahun-tahun gitu saya pelajari, yang saya anggap itu kebenaran, terus ternyata memang bukan kebenaran gitu, ternyata hanya karangan manusia. Jadi saya merasa sia-sia gitu, waktu saya terbuang gitu kan untuk menyembah kepada Allah yang salah gitu loh. Iya kan, coba kalau misalkan saya dari awal saya tahu mengenai ajaran Islam seperti apa gitu, mungkin saya sekarang saya udah lancar mungkin baca Qur'annya, atau mungkin saya udah bisa khatam Al-Quran mungkin ya kan, saya juga nggak tahu. Tapi kan ternyata saya baru tahu Islam itu baru beberapa tahun yang lalu, dan jadi apa ya, waktu saya tuh terbuang percuma gitu. Jadi untuk menyembah kepada Allah yang salah. Jadi menyesalnya tuh di situ, saya tuh merasa menyesal kenapa saya baru tahu ajaran Islam itu sekarang gitu loh, kenapa nggak dari dulu gitu. Jadi menyesalnya ya seperti itu aja sih, maksudnya waktu saya tuh terbuang percuma gitu kan. Karena sebenarnya orang-orang Nasrani itu juga ya, mereka tuh banyak yang nggak tahu isi Bible mereka. Seperti saya sendiri contohnya, saya nggak tahu dulu isi Bible saya itu seperti apa isinya. Jadi ketika kita kebaktian atau pertemuan, di pertemuan itu tuh nggak pernah dibahas mengenai semua ayat. Misalkan baca Bible-nya tuh dari awal sampai akhir gitu, nggak pernah. Jadi cuman hari ini temanya apa nih, misalkan bahas tentang apa, ya udah coba dikutip misalkan ayat di Matius ya kan, coba buka Matius, misalkan kita baca Matius, atau misalkan di Markus kita baca jadi loncat-loncat gitu. Jadi nggak ada dari awal, misalnya dari Matius terus Markus terus Lukas terus Yohanes gitu, urutan tuh nggak dibahas. Jadi mereka itu sebenarnya gimana ya, boleh dibilang mungkin licik kali gitu ya. Jadi nggak mau jemaatnya itu mengetahui bahwa ada kebobrokan di dalam kitab Biblos itu sendiri gitu. Jadi kalau mereka ungkapkan itu, pasti jemaatnya kan mungkin akan kabur gitu kan. Kok Biblos isinya kayak begini, yang katanya kitab suci ada ayat-ayat seperti ini, mereka pasti bertanya-tanya. Mungkin mereka akan kabur ya kan. Jadi mereka itu sebenarnya licik, kalau kata saya licik seperti ular gitu. Benar, licik seperti ular beludak. Jadi mereka itu benar-benar takut kehilangan jemaat gitu kan. Sebenarnya kalau misal saya tahu dari awal gitu ya, maksudnya kalau memang hanya Islam gitu agama satu-satunya, mungkin saya juga nggak akan mau gitu. Saya nggak akan mau masuk agama-agama selain Islam gitu. Cuman ya mungkin jalannya ya Allah menunjukkan kepada saya itu jalan, memang jalan hidup saya harus seperti ini gitu. Jadi
saya harus berliku-liku dulu, harus masuk agama ini dulu, harus masuk agama itu dulu. Walaupun ujung-ujungnya saya akhirnya ketemu juga dengan Islam gitu loh. Jadi menyesalnya begitu aja sih, kenapa saya baru ketemu ajaran Islam itu sekarang. Jadi kalau saya selidiki gitu ya, ternyata memang di Biblos sendiri juga di kitab perjanjian lama mereka itu, kalau mereka baca dari teks originalnya itu memang ada gitu mengenai ibadah yang orang Islam lakukan, seperti harus sholat gitu kan. Di perjanjian lama tuh ada kalau baca dari teks originalnya ya, bukan dari terjemahan LAI gitu loh. Ketika Nabi Esra itu melakukan sholat seperti itu tuh semua ada yang dilakukan oleh orang Islam gitu loh. Cuman sayangnya orang-orang Nasrani ini kan bacanya kan bukan baca dari teks original, jadi mereka bacanya tuh dari terjemahan LAI. Nah, terjemahan LAI ini jadi banyak yang udah nggak sesuai gitu loh dengan konteksnya. Makanya mereka sebenarnya kalau mengetahui dari awal gitu kan, pasti saya juga nggak Kisah 3 ayat 20 sampai 22. Di situ kan dikatakan mengenai nubuatan Nabi Muhammad bahwa nanti setelah Nabi Isa itu naik ke surga, nanti akan datang seorang penghibur, yaitu penghibur di sini menubuatkan kedatangan dari Nabi Muhammad gitu kan. Cuman orang-orang Nasrani nggak tahu mengenai arti dari nubuatan yang di kitab mereka sendiri gitu kan, seperti di Kisah 20 ayat 22 seperti itu kan. Jadi kalau menurut saya, cobalah orang-orang Nasrani itu membuka hati dan pikiran mereka. Memang sih, semua itu tergantung hidayah dari Allah. Cuman setidaknya mereka mau menghilangkan kesombongan mereka gitu ya. Setelah orang-orang Islam ini mengetahui, orang Muslim mengetahui bahwa hanya Islam agama kebenaran yang berasal dari Allah, setidaknya mereka berpikir ulang untuk mempercayai Bible mereka gitu. Jadi jangan istilah kata menolak gitu, apapun yang disampaikan orang Muslim pokoknya mereka tolak mentah-mentah, itu jangan. Seharusnya mereka berpikir ulang untuk meneliti kitab suci Biblos mereka gitu. Jadi apakah memang yang dikatakan orang Muslim ini benar atau tidak, harusnya mereka tuh menyelidiki gitu. Jadi jangan hanya nggak bisa, pokoknya kamu nggak tahu isi Biblos karena kamu bukan Kristen, kamu jangan mengungkapkan ini, jangan memelintir-melintir, jangan seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya mengasihi mereka gitu. Kita ingin mereka tuh melihat kebenaran dari Biblos mereka gitu, bukannya kita menghujat. Jadi kita hanya mengungkapkan kebenaran aja gitu. Jadi bukannya mau menghujat. Walaupun mereka sendiri buktinya sebagai orang Nasrani, kayak saya kan mantan gitu. Jadi saya sendiri nggak tahu isi Biblos saya gitu. Harusnya kita berterima kasih ada yang menyampaikan gitu kan kebenaran dari Biblos kita. Oh, ternyata orang Muslim kok lebih tahu ya dari saya sendiri gitu. Sebagai orang Nasrani kok bisa tahu isi Biblos saya ada ayat-ayat seperti ini, saya sendiri aja nggak tahu. Harusnya kan berterima kasih. Jadi bukannya malahan kok kayaknya kamu mau hujat agama saya ya, begini bla 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 seperti itu kan. Mereka merasa nggak suka kitab sucinya dikorek-korek ya. Itu kan berarti mereka lebih mengutamakan kesombongan mereka. Cobalah mereka lebih rendah hati ya kan, mau menerima lah kalau diberi saran, diberi kritik gitu kan. Oh ya, coba saya yang teliti kitab suci saya, harusnya kan seperti itu. Bukannya malah kamu nggak ngerti isi kitab saya, kamu jangan ngomongin kitab suci saya. Ya itu kan berarti mereka sombong, mereka tidak rendah hati ya kan. Kalau mereka misalnya rendah hati, mereka pasti oh ya cobalah saya selidiki kitab saya, benar nggak ya, kenapa orang Islam kok melakukan seperti yang Yesus lakukan, sedangkan saya sendiri orang Nasrani nggak melakukan. Harusnya kan berpikir seperti itu. Orang Islam itu misalkan bersunat, Yesus juga bersunat ya kan, nggak minum alkohol, Yesus juga nggak minum alkohol, nggak makan babi ya kan, Yesus juga sholat. Sedangkan apa yang dilakukan orang Kristen yang mereka katakan mereka itu pengikut Kristus, tapi mereka tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, itu apakah bisa disebut sebagai pengikut Yesus? Kan nggak bisa. Bahkan orang Muslim sendiri tidak bisa disebut seorang Muslim jika tidak punya iman kepada Yesus atau Nabi Isa gitu loh. Tapi bukan berarti umat Muslim itu menyembah Yesus, bukan. Hanya mempunyai iman bahwa Yesus atau Nabi Isa ini adalah rasul atau nabi gitu, tapi tidak menyembah. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Yesus ini juga sama seperti Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya, seperti Nabi Musa, Nabi Adam, dan Nabi Ibrahim, seperti itu, Nabi Daud, banyak gitu kan. Jadi kalau orang Islam tidak bisa disebut sebagai seorang Muslim tuh kalau tidak mempunyai iman kepada Yesus dan atau Nabi Isa ini. Dan hanya
Dan orang Islam juga melakukan seperti apa yang diperintahkan gitu kan, disuruh bersunat seperti yang ada dalam hukum Taurat itu kan, harus bersunat. Orang Muslim melakukan semua. Kenapa orang Kristen tidak melakukannya gitu kan? Harusnya mereka tuh berpikir ya. Dulu waktu saya nonton video Dr. Zakir Naik juga, Dr. Zakir Naik sempat ngomong seperti ini. Katanya, we are Muslim is more Christian than Christian, katanya. Kami tuh orang Muslim lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Maksudnya bukannya lebih Kristen gimana, maksudnya kita itu orang Muslim melakukan apa yang seperti yang Yesus lakukan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kenapa orang Kristen sendiri nggak melakukan apa yang Yesus perintahkan? Mereka itu tidak bisa disebut sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, kalau mereka nggak melakukan gitu loh apa yang Yesus perintahkan, ya kan. Dan perlu diketahui bahwa Yesus ini juga diutus itu hanya untuk domba-domba yang hilang gitu kan, dari Bani Israel, dari bangsa Israel, bukan untuk seluruh umat manusia, hanya untuk bangsa Israel pada zaman itu saja. Jadi bukan untuk seluruh umat manusia. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad ini untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Jadi kalau Nabi Isa itu hanya untuk bangsa Israel, itulah yang tidak mereka ketahui. Poin itu yang umat Nasrani tidak ketahui gitu loh, mengenai bahwa harus ada nabi terakhir, karena juga sudah dinubuatkan bahwa bahkan ada di Biblos mereka sendiri gitu kan. Kalau mereka mau membaca dan mengakui kebenaran itu, saya yakin mereka pasti mungkin akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena mereka yakin ya hanya Islam aja yang agama yang berasal dari Allah gitu kan. Kita nggak mau dong, kita udah berdoa setiap hari, beribadah, tapi kepada Allah yang salah gitu kan, bukan kepada Allah yang benar. Untuk mencari untuk mencari kebenaran, kita harus menyelidiki kitab suci, karena patokan agama yang benar dan tidak itu kalau menurut saya itu dari kitab sucinya. Kalau kitab sucinya aja sudah banyak kontradiksi, ya kan, sudah misalkan sudah tidak bisa disebut sebagai kitab suci karena banyak ayat-ayat pornografi, ya terus bagaimana kita bisa percaya sama agama itu kalau kitab sucinya aja seperti itu gitu loh. Sekarang mereka kan percaya kepada Biblos, sedangkan Biblosnya aja isinya seperti itu. Nah, mereka yang mereka sembah itu Allah yang mana gitu kan? Apa benar-benar Allah yang benar atau ilah-ilah palsu gitu? Kan itu harus diselidiki. Makanya Dr. Zakir Naik menjadi pelajar dari studi perbandingan agama itu karena beliau itu tuh kritis gitu dalam berpikir. Beliau itu nggak mau percaya begitu saja, jadi harus selidiki nih. Bahkan seluruh kitab suci itu udah diselidiki sama beliau, ya kan. Kalau misal orang Nasrani ragu dengan pernyataan dari umat Muslim mengenai isi Biblos mereka, misalkan masa sih Biblosnya seperti ini, seperti yang dikatakan orang Muslim, ada ayat-ayat porno apa segala macam. Nah, cobalah mereka selidiki gitu kan, seperti Dr. Zakir Naik, selidiki aja, coba pergi ke pusatnya, pakai yang bisa ada bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani. Kalau nggak ngerti bahasa Ibrani, penterjemahnya kalau perlu suruh terjemahin. Bener nggak ini seperti yang dikatakan orang Muslim gitu kan, bahwa isi kitab saya ada seperti ini. Selidiki aja, nggak usah ngotot-ngotot atau nggak usah gimana sih sewot gitu kan, bilang orang Islam lah menghujat, orang Islam lah sok tahu, orang Islam lah menjelek-jelekan agama saya. Kita bukan menjelekkan, justru kita ini sayang kepada kalian orang-orang kafir atau disebut orang-orang Nasrani, ya kan, orang-orang yang agama apapun itu, kita tuh sayang, kita ingin mereka mengetahui kebenaran itu loh, biar mereka itu tidak masuk neraka. Kita nggak mau mereka itu masuk neraka, berarti kita sayang dong, kita peduli dong. Bukannya kita benci mereka, bukannya kita mau menghujat agama mereka, kita hanya mengungkapkan kebenaran gitu loh. Jadi itulah, jadi saya ini bersyukur gitu ya menjadi Muslim, walaupun saya sudah setua ini saya baru masuk Islam, tapi saya nggak pernah merasa menyesal karena saya sudah menemukan agama yang benar. Saya menyesalnya itu kenapa baru sekarang gitu saya ketemu dengan Islam gitu. Saya menyesalnya seperti itu aja, tapi saya justru merasa bersyukur karena walaupun saya udah tua, saya baru ketemu agama Islam, tapi setidaknya saya tahu gitu kebenaran yang sesungguhnya gitu. Kalau saya orangnya gimana ya, mau menerima gitu, jadi nggak merasa wah diri saya paling pintar, agama saya paling benar. Ya enggak lah, kita harus seperti gelas yang kosong gitu, jangan gelas yang sudah penuh, udah nggak bisa diisi lagi oleh air. Kita harus sebagai pribadi itu harus seperti gelas yang kosong, jadi begitu kita diisi air pun masih bisa, tapi kita harus bisa menampung juga, jangan sembarangan gitu. Harus kita selidiki dulu, ini memang benar nggak gitu loh.
Jangan menerima informasi-informasi yang salah. Informasi yang kita tampung juga harus informasi yang benar, berdasarkan dalil, berdasarkan harus ada dalilnya, bukan asumsi gitu kan. Nah, saya waktu itu ketika saya mendengarkan ceramah dari Dr. Zakir Naik, saya langsung, kenapa saya yakin? Karena Dr. Zakir Naik itu ketika berbicara dia tuh pakai dalil gitu. Jadi dikasih tahu ayatnya, misalnya di Matius, di Markus, terus ayat dari Al-Qur'an semua dikutip. Jadi nggak sembarangan asal ngomong bla 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 bla. Oh, ini Islam begini, Kristen begini, tapi tanpa dalil, tanpa data. Yang enggak, justru saya, karena beliau mengungkapkan kebenaran itu dengan adanya data-data, ya kan, dikutip dari semua ayat kitab suci ya. Beliau itu mengutip dari kitab suci Hindu, kitab suci Buddha, sampai hafal udah di luar kepala kan, dikutip semuanya. Saya merasa yakin, oh berarti memang benar gitu kan. Karena bukan hanya sekedar asumsi-asumsi, itu kan nggak pakai data, nggak pakai ayat, ya kan, mana ayatnya? Kebanyakan dari diskusi-diskusi itu orang-orang Nasrani cuma hanya sekadar asumsi aja gitu loh. Data-datanya tidak mendukung, yang ditanya apa, yang dijawab apa, jadi nggak sesuai. Dari diskusi atau debat-debat yang saya dengarkan itu kebanyakan seperti itu. Jadi mereka tuh memelintir ayat, dia bilang, oh iya Yesus manusia ya, iya itu menghilangkan ketuhanannya apa segala macam, itu kan asumsi. Sedangkan yang berdasarkan data memang kan tidak pernah dikatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan gitu loh. Jadinya hanya asumsi aja, asumsi, tidak pakai data gitu loh. Datanya udah jelas-jelas tidak ada disebutkan di Bible bahwa Yesus itu mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan gitu. Jadi kenapa mereka itu bilang Yesus itu Tuhan gitu? Itu kan asumsi mereka yang bilang, oh iya ketika dia jadi datang ke bumi dia tuh jadi manusia, tapi sebenarnya dia Tuhan. Kalau menurut saya itu malah nggak masuk di akal. Masa Tuhan Allah semesta alam merendahkan dirinya dan dengan menjadi manusia yang bisa makan, yang bisa minum, yang bisa buang air, itu kan nggak masuk di akal gitu. Allah itu maha suci, maha mulia, maha tinggi, maha sempurna. Nggak mungkin juga mau merendahkan dirinya menjadi makhluk seperti makhluk ciptaannya. Cobalah kalau gitu loh, secara menggunakan akal sehat gitu. Hanya memang kalau saya berpikir ya, memang hanya orang-orang yang mempunyai akal sehat yang baru bisa menerima kebenaran dari agama Islam gitu. Kalau dia nggak pakai akal sehatnya, dia lebih percaya dogma-dogma dari gereja dia, ya kan? Cobalah berpikir menggunakan akal sehat. Kemarin ini ada orang Nasrani yang bilang, katanya orang Islam itu bodoh-bodoh, orang Islam itu miskin-miskin. Nih saya nih orang Nasrani, saya mah kaya, saya pinter, karena saya diberkati sama Tuhan, nggak kayak kalian, katanya. Kalian orang Islam mah bodoh, miskin. Kata siapa? Itu mah semua perkataan kamu doang, karena kamu nggak suka sama orang Islam, ya kan? Kalau saya mau bicara apa adanya ya, orang Islam itu justru karena dia itu masuk Islam karena dia pinter, dia itu jadi Islam karena dia itu pinter, dia itu pakai logika. Justru yang bodoh itu kalian, sudah dikasih tahu kebenaran di blos, tapi malah lebih percaya kebohongan. Yang bodoh siapa gitu loh, ya kan? Jangan bilang miskin. Kenapa? Karena orang Islam itu nggak mengutamakan kekayaan di dunia. Kita itu di akhirat lebih kekal, lebih abadi. Kita itu lebih kaya nanti daripada kalian. Walaupun kita sekarang istilah kata cara di dunia, tapi kita di akhirat kita lebih kaya. Bukan berarti kita diberkati sama Allah karena kita sekarang mungkin kekurangan duit atau apa. Kita tetap diberkati karena rezeki itu bukan hanya dinilai dengan uang. Salah kalau kalian bilang rezeki itu selalu dinilai dengan uang. Rezeki itu kita masih bisa sehat, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa bicara, kita bisa mendengar, bisa berjalan. Itu semua rezeki dari Allah. Jangan hanya dinilai dengan uang. Ada orang bilang, katanya saya mah mau nyari duit dulu aja dah, soalnya saya kalau saya ibadah nanti saya nggak dapat duit, nanti saya miskin dong. Orang Islam itu kan kerjaannya cuma sholat, kapan saya cari duit? Justru itu pemikiran yang salah. Kalau kita mendahulukan Allah, pasti Allah akan melimpahkan kepada kita rezeki yang jauh lebih banyak dari yang pada kita merasa, oh kita nanti saya takut kehilangan rezeki kalau saya sholat. Itu salah. Justru utamakanlah dulu ibadah kepada Allah. Allah melihat kok, oh ini hamba saya ini benar-benar pasti akan dilimpahkan rezeki. Jangan menilai rezeki itu hanya dalam bentuk uang. Yang jelas Allah tidak akan membiarkan umatnya itu kelaparan gitu loh. Allah pasti akan melimpahkan rizkinya. Jadi salah kalau orang Kristen bilang umat muslim itu miskin. Ya memang kita, surga kita bukan di dunia, ya kan?
Surga kita itu nanti di akhirat. Kita tuh memiliki harta jauh lebih banyak, ya kan? Walaupun kita misalnya sekarang kesulitan secara ekonomi, tapi Allah tidak akan membiarkan kita kelaparan. Allah pasti akan melimpahkan kita, ya kan, mencukupi kita. Karena Allah tuh tidak tidur, Allah tuh bekerja melihat semua hambanya, yang mana yang taat, yang mana yang beribadah. Seperti itu. Jadi saya tuh sangat emosional gitu ketika ada yang mengatakan orang Islam itu miskin. Iyalah, lihat tuh kalian miskin, kata kalian jadi mu'alaf, kalian jadi miskin kan. Loh, yang kita cari bukannya dunia kok, kita cari surga kita di akhirat. Kita cari harta kita tuh adanya di akhirat, bukan harta di dunia. Harta di dunia sampai umur berapa kita bisa hidup? Paling juga 70-80 tahun udah mati. Terus harta kita mau kita nikmati, kita bawa ke alam kubur? Kan enggak. Yang harta yang abadi itu yang di akhirat, ya kan? Jadi jangan bilang, wah orang Kristen mah tuh kaya-kaya, pinter-pinter, nggak kayak orang Islam, sholat mulu, katanya yang ada malah kan jadi miskin. Itu salah, justru yang bodoh itu kalian, ya kan? Orang Nasrani, semua orang Muslim itu miskin, walaupun ada yang miskin, tapi mereka merasa mereka nggak miskin, mereka kaya di mata Allah gitu loh. Karena mereka mengumpulkan pahala di sorga. Yang mereka cari bukan surga di dunia. Surga di dunia cuma sebentar. Kita mencari surga yang abadi, harta kita lebih abadi nanti, bukan di dunia. Walaupun kita kekurangan uang di dunia, tapi Allah nggak pernah membiarkan kita kelaparan, pasti selalu akan mencukupi. Ini saya alami sendiri ya, di saya pribadi gitu loh. Walaupun saya misalnya saya kekurangan uang atau gimana, tapi toh saya masih bisa makan kok, saya nggak kelaparan. Iya kan, nggak sampai saya harus mengemis-kemis di jalanan atau bagaimana ya, nauzubillah min zalik. Ya Allah pasti akan selalu melimpahkan saya rizki, memberi saya makan gitu kan. Saya nggak pernah takut miskin. Ya bukan berarti oh nanti Allah tuh lihat aja katanya kamu sih ibadah melulu jadi kamu tuh kan kurang rezeki. Kata siapa? Saya nggak merasa kurang kok. Saya nggak merasa kurang, saya merasa saya masih bisa makan, saya masih bisa punya tempat tinggal, saya udah syukur alhamdulillah. Ya kan, jangan wah melihat selalu ke atas, oh dia punya mobil, oh dia punya rumah, oh dia punya ini. Kita tuh selalu harus melihat ke bawah. Orang muslim itu diajarkan untuk selalu melihat ke bawah kan. Nah ketika kita ruku, itu kenapa posisi kita harus ruku itu kita disuruh sama Allah tuh melihat selalu ke bawah. Kita ruku, kita melihatlah ke bawah. Jangan selalu kita menengadahkan kepala kita, melihat ke atas, melihat ke yang lebih daripada kita. Jadi kita nggak ada rasa bersyukur gitu loh. Ya kan, sampai Allah sendiri mengatakan Al-Quran, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Allah sendiri udah mengatakan itu, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya memang benar, memang saya menyadari memang manusia itu kebanyakan nggak bersyukur, bukan nggak ada yang bersyukur ya, kebanyakan nggak bersyukur itu. Jadi udah ada rumah, udah bisa makan, tapi masih ngeluh aja. Oh hidup saya begini banget ya, kok saya begini banget ya, oh dia punya ini, oh dia punya itu, kok saya nggak punya ini, kok saya nggak punya itu. Itu kan namanya mengeluh, itu namanya nggak bersyukur. Orang mah syukuri aja. Kita kan nggak tahu ntar malam kita mati kah, besok kita mati kah. Makanya hendaknya ketika Allah memanggil kita tuh dalam keadaan benar-benar kita itu husnul khotimah gitu. Maksudnya tuh benar-benar dalam keadaan kita tuh dalam menyembah kepada Allah, melakukan perintah Allah gitu loh. Jangan ketika kita dipanggil kita dalam keadaan kita lagi maksiat, kita lagi berbuat dosa. Bagaimana itu pertanggungjawabannya nanti di akhirat gitu kan. Hendaknya kita tuh berpikirnya begini, bagaimana ya kalau ntar malam saya mati, bagaimana kalau besok saya mati, ya kan. Justru orang yang mempunyai perasaan dia takut mati, dia pasti akan selalu mengingat Allah gitu loh. Kalau dia berpikir, wah hidup gue masih lama, gue masih hidup 100 tahun lagi, gue senang-senang aja sekarang, ngapain gue ibadah, toh gue matinya masih lama. Nah itu pemikiran yang salah. Kalau saya berpikirnya begini ya, gimana ya kalau ntar malam gue mati, gimana kalau besok gue mati, terus tanggung jawaban apa yang harus saya berikan kepada Allah. Harusnya berpikirnya seperti itu. Jadi kita nggak akan berpikir dunia, dicari dunia sampai batas apapun, kita manusia tidak akan pernah merasa puas. Kita dapat gaji 5 juta tetap nggak puas, 10 juta nggak puas, 100 juta nggak puas, 100 triliun pun nggak puas kalau dunia. Kenapa? Itulah sifat dasar manusia itu begitu, serakah.
serakah, kalau udah serakah udah lupa sama segalanya, lupa sama Allah. Makanya kadang-kadang Allah itu membatasi rizki seseorang, ya kan, membatasi rizki seseorang. Itu saya pernah baca, ada ayatnya, cuma saya lupa, ada di Al-Quran. Kalau bagi yang sering baca Al-Quran mungkin tahu ya. Jadi di Al-Quran tuh ada ayatnya, saya pernah baca, Allah itu membatasi rizki seseorang, ya kan, siapapun yang dikehendakinya Allah membatasi, dan Allah melimpahkan rizki kepada seseorang sesuai dengan kehendaknya gitu. Jadi ada yang sengaja memang dibatasi karena Allah tahu ini orang kalau dikasih lebih pasti dia akan lupa sama aku gitu loh, pasti dia akan lupa sama aku, makanya sengaja dibatasin biar kita terus memohon. Allah tuh suka kita tuh berdoa gitu loh, memohon, menghadap kepadanya. Jadi ketika manusia dikasih lebih harta, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan manusia tuh kalau udah dapat rezeki yang banyak udah lupa ibadah gitu loh. Jadi makanya ada manusia yang Allah memang batasi rizkinya. Batasi bukan berarti dalam arti Allah tuh menahan-nahan rezeki untuk itu orang, bukan, karena Allah tahu ini orang kalau dikasih rezeki banyak pasti akan lupa sama aku gitu loh. Makanya Allah tuh inginnya kita terus memohon, berdoa, ya kan, makanya dicukupi lah gitu, nggak, bukannya kekurangan tapi dicukupi. Jadi apapun yang kita mau pasti akan ada, akan terpenuhi gitu. Makanya saya kalau tiap berdoa, saya nggak mengharap saya kaya, saya cuma berdoa supaya Allah mencukupi kebutuhan saya yang Allah, menurut Allah itu memang pantas untuk saya punya gitu loh sekarang. Jadi nggak perlu berlebihan, nggak perlu berlebihan. Itu kalau hidupnya dikasih berlebihan pasti akan lupa gitu loh sama Allah, pasti akan lupa. Itu gimana ya, karena memang sifat dasarnya manusia tuh seperti itu. Jadi mengingat Allah tuh hanya ketika pada saat susah, ya kan, hidup susah, punya banyak masalah, pasti akan berdoa, ya Allah, ya kan, lepaskanlah saya dari masalah saya ini apa. Nah begitu udah dilepaskan, lupa dia sama Allah, ya kan, udah nggak mau sholat, udah nggak mau baca Quran, udah nggak mau sedekah, udah nggak mau menolong orang. Begitu sifat dasar manusia, itu semua juga ada itu di Al-Quran. Jadi saya pernah baca ya, maaf saya lagi pilek. Saya pernah baca di Al-Quran, sifat dasar manusia itu seperti itu. Jadi Allah tuh udah mengatakan di Al-Quran, saya pernah baca ayatnya, saya lupa juga sih, soalnya saya baca Quran itu sekarang tuh urutan gitu loh, dari awal saya maju gitu kan. Saya pernah baca di surat apa waktu itu ya. Jadi manusia itu ketika sedang dalam bencana itu pasti memohon kepadaku, ya kan, minta dilepaskan dari bencana itu. Ketika sudah terlepas dari bencana, dia lupa sama aku. Allah sudah mencatat gitu loh di Al-Quran. Allah udah tahu sifat dasar manusia tuh seperti itu. Jadi ketika susah, ya Allah tolongin saya ya Allah. Nah ketika Allah udah lepaskan dari kesulitan dia, lupa. Mau sholat nanti aja lah sholat mah, ini udah asar, nanti aja lah maghrib, udah maghrib nanti aja lah isya, udah isya nanti aja besok lah, ya kan. Jadinya menyepelekan. Ada orang yang bilang, kalau menurut saya gini, ada orang bilang gini ya, oh dia orangnya baik loh, dia Islam, dia baik sama orang. Tapi yang dinilai baik menurut manusia, apakah baik menurut Allah? Itu yang jadi pertanyaan. Baiknya ini tanda tanya, baiknya ini kan menurut manusia. Kita harus lihat dulu, apakah dia ini menjalankan apa yang Allah perintahkan, apakah dia ini ibadahnya 5 waktu, ya kan, sedekah, atau mungkin apakah dia melakukan zakat, apakah dia baca Quran, ya kan. Kalau dia sudah melakukan itu semua, baru bisa disebut baik kalau menurut saya. Tapi kalau dia cuma baik, dia menolong orang, dia nggak suka ngomongin orang, tapi dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah zakat, dia nggak pernah baca Quran, itu nggak bisa disebut baik. Kenapa? Baik itu harus dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia kita berbuat nolong orang, orang bilang, oh dia baik loh, dia ngasih gua duit, oh dia baik loh, dia ini bayarin utang gua misalkan, dia kasih gua makan. Itu baik dalam pandangan manusia, belum tentu baik dalam pandangan Allah. Kalau udah baik dalam pandangan Allah itu harus dua-duanya, baik dalam pandangan, baik kepada sesama manusia dan menjalankan perintah Allah, itu baru bisa disebut baik dalam pandangan Allah gitu loh. Karena menjalankan apa yang Allah perintahkan. Perintah Allah itu kan harus menjalankan ibadah, ya kan, sesuai dengan yang Allah perintahkan, kayak sholat 5 waktu, baca Quran, ya sedekah, seperti itu kan, menolong sesama manusia. Nah itu baru komplit disebutnya baik dalam pandangan Allah, dan juga baik kepada manusia gitu. Jadi jangan hanya baik kepada manusia aja,
Tapi dalam pandangan Allah bagaimana? Ya kan? Justru yang penting ini kan baik dalam pandangan Allah. Makanya saya suka berpikir gini ya, kalau ada orang yang misalkan ngomongin saya gitu, misal kan nggak semua orang itu kan pro sama saya, pasti ada aja yang kontra, pasti ada aja yang nggak suka. Mereka ngomongin saya begini, oh dia mah orangnya begini begini begini, ngomongnya terlalu ceplas-ceplos, ngomongnya terlalu belak-belakan, orangnya bawel, orangnya apa. Saya mah nggak peduli, yang penting saya nggak menjolimi orang, yang penting saya melakukan apa yang Allah perintahkan. Saya nggak peduli pandangan manusia tentang saya nggak mencari ridho dari manusia, saya mencarinya ridho dari Allah. Yang penting yang jelas saya nggak merugikan orang, gitu aja. Saya nggak menzolimi orang, saya nggak gosipin orang, saya nggak menipu orang, saya nggak mencuri barang orang, saya nggak berzina. Saya melakukan apa yang Allah perintahkan, udah itu aja. Saya sholat, pokoknya seperti itulah. Jadi saya nggak peduli walaupun orang menilai saya buruk, nggak peduli. Yang peduli saya apa penilaian Allah terhadap saya, gitu loh. Jadi saya nggak peduli penilaian manusia. Nah, saya juga nggak takut misalkan saya diancam-ancam, ntar lu kamu buat saya bunuh lu ya, misalkan kalau kamu masuk Islam saya bunuh, saya nggak takut. Loh, kamu bisa bunuh saya, tapi kamu nggak bisa bunuh roh saya. Siapa yang punya roh? Yang punya roh Allah. Walaupun kamu bunuh saya, ibarat kata, kamu cuma bisa bunuh tubuh saya, nggak bisa bunuh roh saya. Ya kan, kalau saya ingat seperti dulu kisahnya, kalau nggak salah Nabi siapa ya, Nabi Ibrahim apa siapa gitu. Nabi Ibrahim kan dulu kalau nggak salah yang dimasukkan, yang mau dibakar itu kan ke dalam api itu kan, itu kalau nggak salah Nabi siapa ya, saya lupa itu. Kalau nggak salah Nabi Ibrahim sih. Jadi ketika itu kan Nabi Ibrahim mau dibakar, dan seketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, maksudnya jika memang kehendakmu ya aku harus begini mati, ya udah nggak apa-apa, pasrah lah ya. Jadi Allah kan langsung bilang dinginlah api, ya kan, api dinginlah, langsung dingin ya kan, jadi kan nggak mati jadinya kan. Kalau Allah, apa yang Allah inginkan terjadi pasti terjadi. Kalau saya nggak pernah merasa takut gitu, nggak pernah merasa takut, wah nanti saya dibunuh, nanti saya gimana. Loh, Allah bisa menghidupkan, Allah bisa mematikan dan juga bisa menghidupkan. Kalau manusia cuma bisa mematikan tapi nggak bisa menghidupkan lagi. Yang bisa membangkitkan kita, yang bisa membangkitkan manusia itu cuma Allah. Walaupun manusia bunuh kita, ya kan, walaupun harus disiksa seperti apa, ya kan, dibunuh. Misalkan ada kejadian waktu itu seorang mu'alaf juga kan sampai disiksa ya sama keluarganya gitu, dia mau jadi mu'alaf terus sampai disiksa. Kalau bagi saya sih ya bagus sih, dia tetap teguh dalam imannya gitu, karena menurut saya jarang gitu ya orang-orang yang bisa bertahan gitu. Bahkan banyak orang-orang yang murtad ya kan, yang udah jadi muslim terus murtad. Kalau menurut saya mereka itu bodoh gitu loh. Kita mau jadi mu'alaf aja berjuang gitu, ada yang sampai disiksa sama keluarganya ya kan, ada yang sampai disiramin lemak babi, ada yang sampai dibaca-bacain segala macem lah, dibaca-baca doa, karena waktu itu kan yang menjadi mu'alaf ini orang Dayak, jadi dia dibaca-bacain doa-doa ya kan, doa-doa mungkin mau disantet atau diapain sesuai dengan orang-orang Dayak gitu kan, disiramin lemak babi segala macem, tapi dia tetap teguh gitu. Ada yang sampai kepalanya dibotakin karena dia pakai kerudung ya kan. Itu menurut saya itu perjuangan untuk menjadi muslim itu sangat berat ya kalau untuk seorang mu'alaf. Nah, justru orang-orang yang sudah jadi muslim kalau ada yang murtad itu tuh sangat bodoh gitu kalau menurut saya, karena mereka sudah berada di dalam kebenaran. Mereka ibarat kata sudah mandi nih, sudah bersih, sudah wangi ya kan, sudah menjadi seorang muslim, di mata Allah sudah mendapatkan pahalanya sendiri ya kan, dosa mereka diampuni yang dulu-dulu ya kan, ketika menjadi seorang mu'alaf. Terus misalkan dia murtad lagi gitu, atau ketika dia sudah menjadi muslim terus dia murtad lagi, itu kan bodoh ya kan. Terus dia mau masuk ke kubangan lagi, udah mandi bersih, udah jadi seorang muslim, mau masuk lagi nyemplung ke got, kan kotor lagi, bau lagi. Itu kan bodoh, hanya untuk demi harta, demi jabatan mungkin, hanya untuk sekardus Indomie mungkin ya kan. Terus imannya mereka itu dibeli gitu loh, dibeli dengan harta. Tapi nanti taruhannya nyawa mereka sendiri di akhirat, mereka akan jadi penghuni neraka jahanam gitu kan. Itu kan bodoh, mereka hanya mau menikmati di dunia ini ya kan, diiming-imingi, ntar kamu saya kasih mobil tapi kamu masuk Kristen, mau nggak masuk Kristen lagi. Itu kan bodoh namanya, untuk apa gitu loh.
Kalau mereka nggak memikirkan nanti di akhirat tuh seperti apa, ya kan? Mereka mau keluar pun dari dalam neraka itu walaupun teriak-teriak sama malaikat, "Tolong malaikat keluarkan saya dari sini." Yang ada mah, ya udah nikmatin aja lah penderitaan kamu nanti jadi bahan bakar api neraka. Malaikat pun Allah pun udah nggak bisa nolong karena Allah sudah kasih kesempatan ini sekarang. Kita hidup di dunia ini manfaatkanlah kesempatan kamu sekarang, kamu hidup di dunia, Allah kasih. Kamu hidup di dunia, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ya kan? Kamu sudah saya kasih kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, untuk berada di jalan yang lurus, ya kan? Untuk berada di jalan yang benar, tapi kamu malah belok lagi, nyemplunglah ke kubangan gitu kan, belepotan lumpur lagi. Nah itu kan berarti bukan kesalahan siapa-siapa, kesalahan dirimu sendiri yang mau murtad gitu loh. Nanti juga kalau di akhirat, di neraka, kamu nikmati saja penderitaan kamu di neraka. Jadi kamu jangan menyalahkan siapapun gitu loh. Karena Allah itu sudah memberikan kesempatan kepada manusia, ya kan, dikasih kita free will. Allah memberikan manusia itu free will, kehendak bebas, mau memilih yang benar atau yang salah. Terserah kamu, ya kan? Kalau malaikat itu udah pasti patuh sama perintah Allah. Allah suruh apa patuh. Kalau manusia enggak, dikasih free will. Kamu mau milih yang benar, kamu nanti dapat pahala. Pahala kamu nanti di surga. Ya kan? Nah, itu menurut saya sangat adil ya. Allah itu sangat adil. Kalau kamu memilih di jalan yang salah, ya hukumanmu di neraka. Ya itu udah adil dong. Allah kan nggak pernah memaksakan kehendak Allah sama manusia. Semua terserah manusia. Kamu mau ikutin yang mana? Mau ikutin iblis apa mau ikutin Allah? Tidak ada namanya di tengah-tengah, nggak ada. Nggak ada abu-abu tuh nggak ada. Kalau nggak putih ya hitam. Kalau hitam jadi pengikut setan, kalau putih jadi pengikut Allah. Udah gitu aja. Makanya orang muslim tuh harus secara kafah. Kafah itu dalam arti harus totally kalau bahasa Inggrisnya. Jadi benar-benar menyerahkan diri kita untuk Allah gitu. Jadi jangan hanya separuh-separuh. Misalkan saya mah maunya sholat aja, saya nggak mau puasa, saya mah misalkan saya muslim tapi misalnya yang untuk yang apa ya, saya nggak mau pakai kerudung lah gitu misalkan, apa bagaimana lah gitu. Pokoknya jadi nggak menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu sesuai dengan syariat Islam, itu namanya nggak kafah. Jadi misalkan saya mah misalkan saya gimana ya contohnya ya, misalkan saya misalkan masih suka ngomongin orang, suka gosip-gosip, atau mungkin untuk yang perempuannya mungkin masih nggak bisa menjaga tingkah lakunya gitu kan ketika bergaul, ya kan, masih suka pacaran-pacaran gitu kan sama cowok gitu kan. Kalau dalam Islam kan nggak boleh pacaran. Nah itu namanya nggak secara kafah gitu. Saya sering melihat gitu ya, misalkan yang bukan muhrimnya, misalkan naik boncengan, naik motor itu peluk-pelukan. Itu kan sebagai seorang muslim nggak boleh kalau seperti itu, ya kan. Walaupun dia kalau belum jadi suami istri kan nggak boleh, bukan muhrimnya. Jadi harus sesuai dengan syariat Islam seperti itu maksudnya. Jadi harus secara kafah, misalnya joget-joget di TikTok seperti itu kan. Itu menurut saya sangat ini ya, kita memanfaatkan sosial media itu harus bijaksana gitu. Jadi kalau untuk misalkan untuk berdakwah, untuk bersolawat, nggak apa-apa kita manfaatkan sosial media seperti itu tuh nggak apa-apa. Jadi jangan untuk hal-hal yang memperlihatkan goyang-goyang lah, udah pakai kerudung tapi goyang-goyang di TikTok seperti itu, ya kan. Jadi kan nggak sesuai gitu loh. Jadi gimana ya, harus bisa menjaga attitude lah. Jadi apa yang Allah perintahkan yang jangan kita lakukan, itu yang do dan don't, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan itu harus benar-benar dilakukan gitu. Jadi kita harus memilah-milah mana yang boleh, mana yang tidak gitu kan. Nah, kita boleh mendengarkan musik asal kita jangan sampai terhanyut dan melupakan perintah Allah seperti itu. Kita boleh main TikTok tapi kita harus bijaksana gitu memanfaatkan sosial media. Misalkan mau berdakwah atau kita misalkan mau bersolawat untuk Nabi Muhammad, misalkan untuk hal-hal yang positif lah gitu. Pokoknya jangan joget-joget gitu kan. Ya seperti itu maksud saya. Jadi harus kafah gitu. Jadi benar-benar kita tahu apa yang boleh kita lakukan sebagai umat muslim dan apa yang tidak boleh gitu. Bukannya saya menggurui ya, saya juga ilmu agama saya tuh belum ada apa-apanya, tapi saya kan terus gitu mau belajar gitu. Jadi saya ingin terus memperbaiki diri lah, ingin terus belajar. Jadi saya ingin kayak dulu, misalkan saya kan suka semule gitu ya, saya suka nyanyi-nyanyi di semule.
terus sampai kayaknya lupa waktu lah, pokoknya nyanyi terus pagi, siang, sore, malam nyanyi aja. Nah itu tuh sebenarnya udah nggak bagus, kalau kayak gitu tuh udah kecanduan. Seperti juga kita main game Mobile Legend, terus kecanduan, terus main game sampai lupa udah sholat nih, bodo amat lah, gue lagi tanggung main game terus aja. Nah itu yang salah gitu loh. Kita boleh punya hiburan seperti itu ya, tapi harus ingat amat sama Allah gitu. Nah kebanyakan tapi game-game seperti itu yang bikin kita lupa sama Allah. Seperti semule juga kan, itu kita bisa kecanduan. Makanya sekarang saya udah nggak pernah semule. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya semule ntar saya jadi kecanduan gitu loh. Kita tahu nih kelemahan kita di mana nih ya. Ya udah kita hindarilah gitu. Kita tahu, oh kalau saya ngerokok ntar saya kecanduan. Udahlah, nggak usah ngerokok. Oh saya tahu. Jadi apa yang sebaiknya yang dalam agama Islam itu dilarang ya, itu jangan dilakukan lah. Kalau menurut saya, jadi lebih baik itu dihindari gitu. Jadi kita jangan menantang diri kita sendiri, mencobai diri kita sendiri gitu loh. Coba-cobalah. Akhirnya coba-coba kecanduan. Ya kan kita tahu nih kita lemah. Manusia itu makhluk yang lemah gitu loh. Jadi kita harus jangan merasa diri kita kuat gitu, kuat imannya, ya kan? Justru kita tahu, oh diri saya nanti kalau saya begini, saya coba-coba, ntar saya jadi kecanduan gitu, ya kan? Wah ini udah rame banget ini di live chat nih. Ada pemuda kelana, ada Obas Floris, pejuang kebenaran, Tristan yang mati disalib Tuhan atau manusia. Apa tuh? Nggak kelihatan. Ya udah rame banget ya, terima kasih yang udah hadir di live chat. Saya sih cuma mencoba untuk apa sih ya, jadi mencurahkan hati aja, curhat gitu ya, unek-unek gitu. Jadi ini ya Teh Mutiara Hati, kenapa ya saya buffering ya. Jadi memang sinyalnya ini suka ada gangguan ya, saya juga nggak tahu kalau saya live gitu, entah live di Zoom, entah live streaming, entah live di StreamYard. Ini karena mungkin saya nggak pakai wifi ya, karena kan saya mau pasang wifi juga nggak bisa di sini, karena katanya sih nggak ada jaringannya di sini. Jadi saya ya udah pasrah aja lah. Mungkin memang Allah itu nggak menghendaki saya pasang wifi gitu kan. Untuk Pak Tomar Woto, salam kenal kembali. Oh iya. Untuk Li Abe, saya mau cari jodoh. Waduh, kayak mau ini aja dong, promosi ya, mau cari jodoh ya. Kalau saya sih gini ya, kalau saya sih gimana ya, jadi hanya sekedar mengeluarkan apa yang saya rasakan gitu loh. Kalau saya melihat kan memang ya kita bukannya menjudge seseorang sih, saya sih nggak pernah menjudge seseorang. Jadi mungkin dia dalam tahap untuk menemukan hidayah gitu, kalau orang-orang yang seperti itu ya. Jadi yang masih belum bisa menghilangkan kebiasaan buruknya lah gitu. Iya, nanti saya kasih kunci biru ya. Untuk yang belum dapat kunci biru, nanti kalau saya lagi live chat di Zoom, kalau di sini saya susah ngasih kunci birunya. Jadi kalau lagi live chatnya di Zoom, saya lagi live gitu, nanti saya baru bisa kasih kunci biru gitu loh. Jadi kayak seperti itu ya. Jadi kalau mungkin masih saya lihat masih banyak orang-orang muslim yang mungkin nggak bisa menjaga attitude-nya gitu ya. Ya mungkin mereka itu masih dalam tahap menuju proses gitu ya untuk menjadi seorang muslim secara kafah. Jadi saya sih nggak bisa menjudge orang. Maksudnya, oh dia kok muslim tapi kok dia begitu ya, kok dia muslim kok dia begini ya. Saya nggak mau karena saya tahu tiap-tiap orang itu kemampuannya itu beda-beda gitu. Jadi apa sih ya, nggak bisa disamakan gitu. Kalau mungkin saya bisa, belum tentu mereka bisa gitu kan. Belum tentu mereka mau berubah gitu maksudnya. Mungkin mereka butuh waktu gitu kan untuk mencapai hidayah itu, untuk bisa merubah diri menjadi seorang muslim gitu yang secara kafah gitu. Jadi nggak boleh menjudge seorang juga, nggak boleh bilang oh dia begini, dia nggak sholat nih, dia pasti masuk neraka nih. Nggak usah begitu. Kita sama muslim nggak boleh gitu. Justru kita harus menjaga apa ya, persaudaraan gitu. Jadi kita kalau bisa ya, kalau kita mengingatkan sih boleh, kalau kita mengingatkan boleh, tapi kita jangan menjudge juga gitu. Jadi apapun itu mereka pekerjaannya itu mereka apapun yang mereka lakukan ya, kita harus tetap berpikir ya mungkin Allah belum kasih dia hidayah gitu. Kalau mengingatkan sih boleh, tapi jangan menjudge gitu loh. Jangan nanti saya kasih kunci biru ya. Tapi kalau lagi di live, lagi di Zoom, maksudnya kalau di sini saya susah gitu ngasih kunci birunya karena saya kan lagi live-nya pakai YouTube.
Jadi nanti untuk yang kalau saya lagi live di Zoom, nanti kalau hadir di live chatnya, ntar saya bisa kasih kunci biru tuh. Ya makanya selalu stay tune ya kalau saya lagi live di Zoom, kasih kunci biru gitu ya. Don't worry, be happy, ya kan? Jadi saya selalu memantau gitu ya. Untuk yang sering hadir di live chat, pasti saya akan kasih kunci biru. Terima kasih yang udah menonton live streaming saya. Saya cuman ingin sekedar menyarankan aja sih ya, sebaiknya kalau sesama umat muslim itu harus saling menjaga persaudaraan. Kenapa ya? Karena kalau kita misalkan sesama umat muslim nggak bisa menjaga persaudaraan, ya kan, menjaga silaturahmi, nanti akan ditertawakan gitu loh oleh mereka-mereka di luar sana yang agama-agama lain. Mereka mentertawakan kita. Terus umat muslim aja saling gontok-gontokan misalkan gitu kan. Kita harus saling menjaga ukhuwah gitu kan, Islamiyah kita gitu. Jadi menjaga persaudaraan gitu kan, nggak boleh ada gontok-gontokan, nggak boleh ada ribut-ribut, ya kan. Jadi harus seperti itu sih kalau menurut saya. Lihat aja kan kalau agama-agama sebelah gitu kan, mereka suka saling mencaci maki, saling ribut ya kan, masalah ketuhanan mereka sendiri aja mereka ribut gitu loh ya. Kita jangan seperti mereka, kita harus saling menjaga persaudaraan, saling memperhatikan satu sama lain. Kalau ada yang kesusahan, mungkin kita bisa bantu dia, ya kita bantu gitu kan. Jadi kita sebenarnya sedang memberikan kesaksian kepada yang mereka-mereka itu, yang orang-orang kafir itu, bahwa ternyata agama Islam ini agama yang indah gitu loh, agama yang perdamaian, bukan agama peperangan, ya kan. Kita kalau ada yang kesusahan, kita saling bantu, kita saling support, ya kan. Jadi jangan jangan sebenarnya tanpa kita berkata-kata, tanpa kita berbicara kepada mereka tentang kebenaran dari Islam, kita aja bisa lihat gitu. Oh iya, orang Islam tuh ternyata begini ya, ternyata nggak seperti perkiraan saya gitu. Katanya agama Islam itu agama barbar, agama teroris, ternyata enggak kok. Jadi mereka bisa melihat, menilai sendiri. Jadi kita tanpa perlu berkata-kata, dari perbuatan kita mereka bisa menilai. Jadi itu bisa jadi kesaksian juga buat mereka gitu loh. Jadi bisa menarik mereka untuk, oh iya ya, coba saya pengen tahu tentang Islam. Jadi ada ketertarikan untuk mempelajari apa itu Islam, apa itu ajaran Islam gitu loh. Nah, karena Islam ini agama damai gitu, kita nggak pernah memerangi suatu agama, suatu negara untuk menguasai negara, itu nggak pernah. Orang Muslim tuh nggak pernah seperti itu. Justru orang-orang yang di luar dari agama Islam itu yang menyerang gitu loh, menyerang negara-negara yang Islam gitu. Jadi kan bukannya kita yang menyerang, tapi kenapa kita yang dituduh memerangi gitu loh. Padahal kita nggak akan balik menyerang kalau kita nggak diserang duluan gitu kan. Seperti zamannya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya, itu nggak pernah gitu berperang dulu menyerang gitu, nggak pernah. Justru defensif, kita tuh defensif, kita tuh kalau diserang, dizolimi, baru kita balik gitu, kita balik melawan gitu loh maksudnya. Bukannya berarti kita orang nggak salah apa-apa terus kita memerangi negara itu atau kota itu, enggak gitu, nggak seperti itu. Agama Islam itu agama perdamaian. Arti kata Islam itu berasal dari kata salam, artinya itu damai. Agama Islam agama damai, agama peace man. Kalau kata anak gaul sekarang mah peace man. Jadi agama damai, jadi bukannya agama peperangan gitu. Jadi kita tuh nggak mengangkat pedang untuk memerangi suatu negara, untuk menguasai negara itu, enggak. Kalau kita dizolimin, kita diperangi, baru kita melawan. Kita seperti itu, kita hanya mempertahankan diri, defensif aja, kita hanya mempertahankan diri kita gitu loh. Bukannya kita mau memerangi, kita bukan agama peperangan, bukan agama teroris, bukan seperti itu. Agama Islam itu agama yang paling indah. Karena apa? Dari setiap aspek kehidupan kita itu semua ada diatur di dalam Al-Quran ya. Dari sebelum saya masuk Islam, saya nggak tahu ada doa mau masuk ke kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi, doa mau pakai baju, doa mau buka baju, semuanya itu ada doanya ya kan. Jadi semua itu Allah tuh sudah mengatur dalam Quran tuh, semua aspek kehidupan manusia itu ada di dalam Quran gitu, sudah ditulis. Bukan hanya kehidupan sehari-hari aja, dalam pemerintahan ya kan, dalam perekonomian, perdagangan, semuanya tuh ada, udah diatur. Jadi hanya Islam ya kan, karena agama berasal dari Allah, Allah sudah menentukan nih, kamu harus begini manusia. Nih manusia ciptaanku, kamu seperti ini loh, harus begini. Aku kasih aturan kamu untuk
berkehidupan sosial, untuk kehidupan kamu sehari-hari, untuk semuanya sudah diatur sama Allah, karena Allah itu ingin semua umatnya itu berketeraturan. Jadi ada aturannya, seperti sholat aja kita menghadap ke satu titik, ke kiblat itu, karena Allah menyukai persatuan gitu loh. Kalau kan nggak mungkin kalau Allah nggak nentuin ke arah kiblat, pasti umat Islam sholatnya itu kacau ya kan, ada yang menghadap ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat, kacau. Kalau Allah nggak suka kekacauan, Allah suka itu semua tuh bersatu, teratur, semua sudah diatur, teratur, ya kan, unity, suatu kesatuan. Jadi ingin umat Islam itu ketika beribadah juga menghadapnya ke satu titik, dan ternyata kiblat atau Ka'bah itu berada di pusat bumi. Kalau dilihat dari satelit, Ka'bah itu ya ada di pusat bumi, di tengah-tengah. Jadi kita tuh umat Islam menyembah itu kepada satu titik, ke pusat bumi itu gitu. Jadi nggak teratur gitu, satu kesatuan gitu loh, nggak terpencar-pencar gitu. Kecuali kalau kita lagi ada di dalam kendaraan, nggak apa-apa, kita nggak usah menghadap kiblat, karena kan namanya juga kendaraan lagi jalan, ya kan, nggak mungkin juga kita bisa mencari arah kiblat, karena kan namanya kendaraan belok sana belok sini gitu. Kecuali kalau di dalam kendaraan gitu loh. Kalau kita di luar kendaraan nggak apa-apa, kita tuh harus menghadap kiblat. Maksudnya kalau orang Nasrani bilang, orang-orang sebelah agama sebelah bilang itu katanya menyembah berhala, katanya menyembah batu hitam, itu salah. Kita nggak menyembah batu hitam, bro. Kita bukan penyembah berhala. Batu hitam itu yang disebut Hajar Aswad itu berasal dari surga, ya kan, dari awal itu udah ada gitu kan, udah ada dari surga, itu sebagai petunjuk sebenarnya untuk pusat untuk umat Islam itu beribadah gitu. Jadi ditaruhlah di tengah-tengah di pusat bumi itu kan, di sebagai kiblatnya umat Islam. Kita nggak menyembah kok. Orang dulu juga Bilal aja juga pernah berdiri di atas batu Hajar Aswad untuk adan, ya kan. Kalau memang menyembah, masa batu Hajar Aswadnya diinjak waktu itu untuk mengucapkan adan, ya kan, untuk adan kan nggak mungkin dong. Waktu adan aja kan berdiri di atas Hajar Aswad. Kalau menyembah masa diinjak-injak batunya waktu itu, kan nggak mungkin. Kita cuman mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, menghormati, bukan menghormati gimana ya, maksudnya apa yang Nabi Muhammad lakukan ya kita ikuti gitu aja. Jadi Nabi Muhammad juga nggak menyembah enggak. Jadi cuman apa ya, cuman istilah kata ya, bukannya menghormat, bukannya gimana ya, jadi mengimani gitu. Mengimani itu maksudnya melakukan apa yang Nabi Muhammad lakukan. Jadi bukannya disembah-sembah, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan batu Hajar Aswad itu atau Ka'bah itu sebagai pusat untuk ibadahnya umat Islam, karena ada ditaruhnya di pusat bumi, bukannya menyembah, ya kan. Kalau kita menyembah kepada Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak perlu objek, karena Allah kita itu zat, ada di mana-mana, ya kan, tidak ada di mana-mana, kita nggak bisa melihat, ya kan. Yang disebut iman itu kan apa? Iman itu kita percaya yang tidak kita lihat. Kalau yang bisa kita lihat mah itu namanya bukan iman. Yang disebut kita beriman, kita tuh beriman kepada Allah, kita nggak perlu objek, Allah itu tidak perlu bisa dilihat. Jangan bilang umat Islam menyembah batu. Kalau batu Hajar Aswad itu kan bisa dilihat. Masa kita bilangnya menyembah batu? Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha kuasa, maha mulia, tidak bisa dilihat, ya kan. Namanya arti kata dari iman itu sendiri kan, namanya iman itu kita mempercayai sesuatu walaupun kita tidak bisa melihat, itu namanya iman, ya kan. Kalau bisa yang kita bisa lihat itu namanya bukan beriman. Kalau umat Islam tuh nggak perlu objek, nggak perlu yang bisa dilihat. Kalau yang namanya yang bisa dilihat itu tidak abadi, tidak kekal, tidak seperti umat agama sebelah itu yang bisa dilihat di depan mata, manusia dijadikan Tuhan. Kalau kita mah Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa dilihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Dan itu yang mengenai masalah apa yang bilang katanya agama Islam, agama teroris itu yang jadi teroris itu bukan agama Islam. Dia cuma mengaku-ngaku sebagai Islam, tapi dia bukan Islam, dia itu aliran sesat. Tapi dia mengaku-ngaku sebagai Islam, makanya yang jelek itu jadi agama Islam. Sebenarnya itu dia bukan agama Islam, dia itu aliran sesat, tapi orang mengetahuinya, oh dia Islam tuh, oh jadi Islam teroris. Sebenarnya yang teroris itu bukannya agama Islam, dia itu aliran sesat gitu.
cuman dia mungkin mengaku-ngaku dia sebagai Islam, jadi orang menilai oh dia Islam nih, seperti ISIS, seperti itu kan. Ya jadinya begitu, jadi makanya orang banyak yang menilai salah tentang orang-orang muslim gitu. Kalau mereka mau mengetahui tentang orang-orang muslim seperti apa, mereka harus inilah bertanya kepada ulama-ulama, kepada yang tahu ilmu agama, seperti apa sih ajaran Islam. Kalau mereka penasaran misalkan apakah betul agama Islam itu agama teroris, bertanyalah kepada yang mengerti agama gitu kan, ulama-ulama, kepada Pak Ustadz gitu loh. Jadi apa betul, jadi jangan hanya oh apa sih namanya percaya omongan-omongan orang gitu, maksudnya oh Islam tuh begini-begini, Islam tuh agama teroris, seperti itu kan gitu. Jadi ya menurut saya ya sebaiknya ya orang Nasrani itu jangan terlalu mendengarkan dogma-dogma lah gitu, apa kata pendeta yang bilang-bilang orang Islam tuh begini, ajaran Kristen tuh begini ya kan, Yesus itu Tuhan apa, jangan terlalu percaya omongan pendeta, selidiki sendiri gitu loh, harus menyelidiki sendiri, jangan mau dibodoh-bodohi sama pendeta-pendeta kalian, karena hidup mati kalian itu ada di tangan kalian sendiri. Kalian memuja kepada setan, nanti hidup kalian akan berakhir di neraka, gitu aja. Kalian harus tahu mereka kamu tuh menyembah kepada Allah yang benar atau enggak. Kenapa? Itu menyangkut hidup mati kalian, gitu, bukannya main-main kalau agama itu, gitu loh. Jadi ya makanya saya tuh sangat prihatin gitu ya kalau ada orang-orang Kristen gitu ya, maksudnya masih tetap ngeyel gitu kan, kalau lagi di debat-debat, diskusi-diskusi seperti itu, udah dikasih tahu kebenaran masih ngeyel ya kan, malah ngata-ngatain orang Islam begini begitu begini begitu. Sebenarnya mereka itu lebih mengutamakan kesombongan mereka gitu loh, daripada bersikap rendah hati gitu kan. Ya saya rasa udah cukup ya, udah mau sholat duhur, saya juga nih udah mau jam 12. Saya akhiri aja, nanti mungkin saya akan live streaming lagi atau mungkin live lewat Zoom. Kalau mau yang dapat kunci biru nanti datang aja ke live chatnya, ketika saya lagi live chat di Zoom, lagi live streaming di Zoom, nanti datang ke live chatnya aja, nanti saya kasih kunci biru. Itu kalau di sini saya susah sih, jadi iya. Live chatnya lucu-lucu, itu ada yang bilang apa namanya, uh, minum dulu Umi, iya ini aus, ini kucing saya udah nggak bisa diem nih. Tuh kenalan dulu, dadah. Saya Boy mau pamit undur diri dulu ya, karena saya sudah tidak bisa diem. Dari tadi ini nih mami saya nyerocos mulu. Bawel, saya pusing dengarnya. Ya udah ya, untuk Ikhwan Villa nanti saya akan bincang-bincang lagi di lain kesempatan. Semoga nggak bosan-bosan mendengarkan celoteh-celoteh saya, karena saya cuma mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya gitu loh. Jadi saya turut prihatin aja sih kalau banyak orang-orang kafir tuh yang masih belum bisa menerima kebenaran Islam gitu. Ya mungkin yang diperlukan cuma hidayah aja sih, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak dapat hidayah ya susah juga sih. Ucing nalindek pisan, ini nggak bisa diem nih, tuh nggak bisa diem tuh. Nanti kalau misalkan saya live di Zoom, silakan hadir aja yang mau dapat kunci biru ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk yang di live chat, untuk Abi Aba, Maman Cuboy, Abe, Swahzial, DHS Channel, YT Mutiara Hat. Kok Abi Aba pesannya dihapus? Kenapa tuh? Untuk Green Boys, Kobar, siapa tuh, Pejuang Kebenaran, Darwin Ray, apa orang Namfan, aduh banyak juga nih, Pohon Ara, Ali Benta, siapa lagi, Jas Yes, Katusa, Andi Mapanggara, Hasnana, ya Febri Anwar, terus siapa lagi nih, Yogi Sanubari, Nur Azizah, Samiun, Bram 38, Andi Arif, Pak Tomarwoto, Obas Floris, Galang Buana, Saiful UI. Terus ini saya lagi scroll dulu nih,
Fendi 62, Faik. Terus siapa ya? Briji, ini Briji. Oh iya, Briji ya, Siapa lagi nih? Udah sih kayaknya ya. Udah kayaknya sih udah nggak ada lagi nih. Saya udah sebutin semua. Aan Bae, Main Kata, Anatoli, Tripuji Hartono, Salim Sakib, terus siapa lagi nih? Putra Goswar, Trasta Kuncara. Ini banyak yang belum saya kasih kunci biru ya. Anisyam. Ya nanti kalau lagi itu baru bisa saya Nelce Kawilarang. Oh ini bisa nih saya kasih dan nih sekarang nih. Oh bisa nih, ntar saya kasih dulu ya. Trasta Kuncara. Siapa lagi nih? Saiful UI, Hardi. Oh Hardi udah. Cakawilarang, Anisyam. Tuh udah saya kasih kunci biru tuh. Aduh, saya pilek dari kemarin nih. Udah nafasnya sesek lagi. Saya soalnya belum divaksin ini sih, vaksin COVID saya. Soalnya ngeri-ngeri juga nih lagi banyak COVID begini. Tadi siapa aja yang belum ya? Coba komentar lagi tuh, udah yang ada yang saya kasih kunci biru. Komentarin lagi, coba siapa tahu udah berubah jadi biru gitu. Ini semua rata-rata udah saya kasih nih. Coba aja dites dulu, siapa tahu udah berubah gitu. Berubah jadi Satria Baja Hitam. Satria Baja Biru. Udah nih, udah saya kasih kunci biru nih buat buka ini kunci Inggris. Buat benerin itu apa, kalau ada yang rusak-rusak itu. Siapa tahu bermanfaat. YT Mutiara Hati, udah. Tuh, pohon ara udah. Andi Arif. Wah, sudah azan tuh. Saya habis saya kasih kunci biru, saya tutup aja deh. Soalnya saya mau sholat. Febri Anwar, udah. Andi, udah. Ali, ada kucing Persia lokal. Kucing kampuang ini, kampuangan jauh di Mato. Ini semua udah nih. Coba aja dites, siapa tahu belum berubah gitu. Kobar, udah. Siapa lagi nih? Udah semua nih. Kucingnya namanya Boy. Kucingnya namanya Boy.
Zoom mana? Zoom itu JCC. Saya biasanya kan di Zoom JCC. Saya belum, udah Darwin Ray udah kok. Udah Darwin, udah coba. Coba lagi, coba. Udah semua ini. Generasi penakluk Romawi udah. Kanada Sen udah. Udah semua kok. Coba dites lagi, tes tulis. Udah kan? Tuh. Udah. Semuanya udah ini kok. Aku belum. Generasi penakluk Romawi udah, coba tes lagi. Udah tuh, tes udah kan? Udah ya, saya pamit undur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.